Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jofri dan selamat datang di video ini. Jadi ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas game terbaru yang rilis ya Februari kemarin, Februari tahun ini. Dan jujur adalah salah satu game yang paling sering saya mainkan akhir-akhir ini. Itu adalah Pirate Yakuza in Hawaii, alias adalah Like a Dragon 8 Pirate Yakuza in Hawaii, atau singkatnya ya Pirate Yakuza ya kan. Jadi oke, mungkin kalau kalian ikutin channel saya sempat ngepost community tab beberapa kali ya tentang game ini ya. Karena kan ketika saya lagi upload community tab, saya sedang main gamenya. Dan sekarang saya sudah tamat. Saya main game ini total 35 jam dan saya main di mode hard. Dan ya, saya sudah tamat main story-nya ya. Dan jujur saya di sini ingin memberikan sejenis impresi dan juga review singkat tentang gamenya. Jadi oke, karena saya baru namatin sekali, jadi mohon maaf kalau misalkan mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan ya. Karena kan saya baru namatin game ini sekali. Karena kan game Yakuza itu agar kita bisa menemukan semua secret dan berbagai macam lainnya memang direkomendasikan kalau kita main lebih dari sekali. Dan kalau saya boleh jujur, saya belum nge-platinum gamenya, saya belum 100%. Malah kalau boleh jujur, saya baru mungkin sekitar achievementnya baru 60% gitu aja. Dan saya berniat ingin nge-replay ulang di mode profesional, dimana mode profesional itu adalah mode yang paling sulit ya. Jadi impresi saya ketika saya namatin gamenya, jujur saya suka sama game. Overall gamenya bagus, well rounded. Dari segi gameplay smooth, jujur aja kita akan nyebutin satu-satu ya. Dari segi gameplay, saya suka banget sama gameplaynya. Gameplaynya smooth, karena di game ini kan ada dua fighting style, yaitu adalah Mad Dog dan juga Sea Dog ya kan. Dimana Mad Dog itu adalah fighting style gabungan dari Tag Style dan juga gabungan dari Mad Dog of Shimano. Dan overall adalah versi refinement yang sangat bagus. Dan juga ada lagi mode Sea Dog, dimana itu adalah fighting style versi bajak laut ya kan. Saya juga suka. Kalau saya boleh jujur ya, secara surface, secara permukaan, dia secara gameplay, secara combat tuh smooth, lancar. Dan jujur aja saya suka dengan gameplaynya. Akan tetapi entah ini yang ngerasa bukan cuma saya, banyak orang yang ngerasa, banyak para player Yakuza veteran yang merasakan hal ini. Jadi gameplay game ini memang smooth, ada hal-hal baru juga, tapi saya merasa RGG itu kayak mereka kayak ngelimitasi gameplaynya, entah kenapa ya. Saya jujur aja awalnya juga ngerasa aneh gitu, cuman setelah saya searching terus juga ngeliat diskusi tentang game ini, ternyata perasaan saya tuh bener gitu. Kalau misalkan game ini tuh dia secara combat memang bagus, jujur aja udah bagus banget, cuman saya ngerasa dia terasa lebih limited gitu. Jadi kurang lebih kayak ya Yakuza yang Gaiden kemarin, dimana secara gameplay itu bagus, cuman ada beberapa hal yang terkesan kayak sengaja dilimitasi. Tapi lagi-lagi ada argumen dimana less is more gitu loh, dimana terkadang limitasi tersebut tuh malah membuat kita yang namanya lebih kreatif dalam segi gameplay. Jujur saya setuju dengan hal itu, cuman kalau saya ngerasa ya entah kenapa saya ngerasa heran gitu loh, kenapa RGG nggak all out aja gitu loh, kenapa mereka nggak go all out sama gameplaynya. Karena kan adanya limitasi ini tuh mungkin bagi orang yang nggak tahu mungkin dikiranya adalah hal yang oversen gitu, tapi padahal ya saya paham ini mungkin adalah limitasi yang disengaja, dan ini bisa dibilang adalah hal yang positif dan negatif gitu loh. Kalau bagi saya jujur aja saya jujur aja kangen dengan kebebasan dari Lost Judgment. Kalau misalkan di game Lost Judgment kemarin kan jujur dari segi gameplay itu kerasa bebas banget, secara combatnya bebas dan kita bisa bereksperimen dengan banyak hal gitu loh. Cuma kalau di Pirate Yakuza ini, dan sebenarnya bukan cuma Pirate Yakuza ya, Like a Dragon Gaiden kemarin tuh saya ngerasa ada beberapa hal yang dilimitasi. Cuman itu jujur aja nggak begitu terasa sih, mungkin bagi para player baru ya, atau mungkin para player casual yang cuma main gamenya sekali atau dua kali mungkin nggak terasa. Cuman bagi saya yang sudah main game Yakuza banyak gitu aja, saya sudah main hampir keseluruhan game Yakuza. Saya sudah main dari Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Infinite Wealth kemarin saya juga main, Gaiden kemarin saya juga main, terus juga ini saya juga main Pirate Yakuza. Jujur aja beberapa game Yakuza yang belum saya mainkan itu sebenarnya nganu sih, cuma yang belum ke translate aja, yaitu Kenjan kemarin.
Dan Kenzan pun saya sebenarnya juga sudah main lewat emulator gitu. Kenzan pun saya juga sudah main. Cuman ya itu saya bisa dibilang nggak bisa nge-review secara full dikarenakan lagi-lagi gamenya full Jepang, dan saya kalau misalkan gamenya full Jepang kan saya limitasi bahasa juga gitu loh. Jadi kemarin ya satu-satunya game Yakuza yang belum saya yang bisa dibilang saya nggak bisa ngasih review full tuh ya Kenzan. Sisanya saya sudah main semua. Yakuza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gaiden, Pirate Yakuza, Dead Soul, dan berbagai macam lainnya sudah main semua. Mainline gamenya saya sudah main, spin-off saya main. Bahkan spin-off Kurohyu aja saya main loh, Kurohyu 1 sama 2. Jadi bisa dibilang saya sudah berpengalaman dengan game Yakuza ya, karena kan bisa dibilang kasarannya saya sudah main semua gamenya, saya sudah main semua gitu. Yang nggak saya mainin palingan yang eksklusif untuk Jepang, kayak ya kemarin RGG Online, Yakuza Online tuh saya nggak main, karena kan lagi-lagi itu kan eksklusif untuk Jepang. Dan juga untuk Kenzan saya sudah main, cuman lagi-lagi saya nggak bisa ngasih full review dikarenakan itu game bahasa Jepang. Saya sudah tamat, tapi itu saya pakai guide, dan jujur aja saya nggak full upgrade, dan jujur aja saya nggak main di versi legend ya. Kalau misalkan game-game Yakuza kan saya biasanya main versi legend, saya main difficulty sampai akhir gitu. Dimana kalau kita main New Game Plus kita bisa unlock legend difficulty, dan saya biasanya namatin legend gitu. Cuman untuk Kenzan tuh khusus Kenzan saya nggak main legend dikarenakan lagi-lagi untuk Kenzan saya cuma namatin sekali, dan gamenya pun bahasa Jepang. Jadi bisa dibilang saya adalah Yakuza veteran ya, saya sudah main semua game Yakuza. Saya sudah main game Yakuza sejak zaman PS2. Saya bisa dibilang saya sudah merasakan flow dari komplit game Yakuza gitu. Jadi ya, jadi saya secara humble, secara rendah hati saya bilang kalau game Yakuza ini memang ya, yang Pirate Yakuza ini terasa ada beberapa limitasi yang disengaja. Dan itu alasannya mungkin itu tadi, less is more gitu loh. Walaupun lagi-lagi mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju ya, cuman bagi saya mungkin ya, mungkin tujuan utamanya di situ. Mereka melimitasi untuk yang bisa dibilang ya itu tadi, less is more gitu. Terus juga untuk optimalisasi juga gitu, mungkin untuk optimalisasi. Jadi ya, kalau dari segi gameplay mungkin saya kasih mungkin A atau B sih jujur aja. Karena jujur saya suka gameplaynya, dia lebih ke arah hack and slash kalau ini. Ini lebih ke arah hack and slash, dan saya jujur aja suka sekali dengan flow combo game ini. Saya ngerasa kayak game Devil May Cry tapi Yakuza. Sumpah ini game bagus banget. Kalau nggak saya kasih B ya mungkin A, kalau nggak high B ya mungkin mid A gitu, jujur aja. Andai kata ini secara gameplay nggak dilimitasi loh, mungkin saya kasih S mungkin. Karena jujur aja saya suka banget sama flow-nya gitu. Smooth. Cuma mungkin ya itu tadi sih, jujur aja saya baru namatin versi hard ya kan, saya belum nyobain profesional. Cuman saya main di versi hard pun saya sudah merasa kalau game ini terlalu gampang jujur aja. Secara difficulty itu terlalu gampang, terlalu kayak ya bener-bener terlalu ke arah casual gitu loh. Karena lagi-lagi saya sudah terbiasa dengan game-game Yakuza yang lebih dalam tanda kutip hardcore ya kan. Kayak contoh Yakuza 2 PS2 tuh hardcore loh, jujur aja. Terutama di final battle-nya tuh hardcore luar biasa. Terus juga Yakuza 3 juga termasuk hardcore. Jadi saya sudah terbiasa dengan game-game Yakuza dengan tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Karena kan lagi-lagi saya sudah main ya kurang lebih semua gamenya. Kalau kita ngomongin main game sama spin-off yang ada di West ya kan, yang ada di Amerika saya sudah main semua. Yang nggak saya main itu cuma yang eksklusif untuk Jepang. Udah gitu aja. Paling kan ya RGG Online, udah gitu aja gitu. Kenzan saya juga udah main walaupun ya cuma tamat sekali, dan itu pun pakai guide ya kan. Jadi guys, dari segi gameplay saya suka. Walaupun ya mungkin nggak semua orang setuju dengan statement ini ya kan. Dan selanjutnya sebentar, ini headset saya agak sedikit headset saya agak sedikit menceng. Sebentar saya perbaiki dulu. Jadi ngomong-ngomong ini saya rekaman langsung ya, ini rekaman langsung jadi genuine. Jadi oke, kalau dari segi story, ini saya nggak mau spoiler ya. Ini kita nggak masuk spoiler teritori, tenang aja. Dari segi story jujur, sebenarnya dari konsep itu menarik. Dari konsep itu menarik kalau saya boleh jujur. Dimana Majima itu hilang ingatan dan dia juga jadi bajak laut. Itu jujur aja adalah konsep yang menarik, konsep yang gila. Tapi itu cocok untuk game Yakuza jujur aja. Konsep yang menarik. Apalagi si Majima kan juga dia matanya
buta satu ya kan, jadi bener-bener cocok dia jadi Pirate King, dia jadi Kapten Bajak Laut tuh cocok banget gitu. Jadi untuk dari segi story kalau saya boleh jujur ya, dia dari segi writing mungkin bukanlah yang the best, tapi dia nggak yang terburuk, dia bukan yang the worst. Saya jujur aja tetap suka sama storynya, walaupun mungkin salah satu keluhan terbesar saya itu adalah story game ini tuh terlalu padding itu adalah kayak gimana ya, kayak game ini tuh mencoba kayak membuat kita terlalu fokus ke side story ketimbang main story. Jadi gini, contoh ini yang paling kerasa di chapter 2, dimana di chapter 2 itu bener-bener game ini tuh memperkenalkan banyak banget side quest, memperkenalkan banyak sekali side activity yang membuat kita tidak fokus sama main story. Dimana lagi-lagi tidak ada yang salah dengan yang namanya memperkenalkan side quest gitu, karena kan game Yakuza memang terkenal dengan side questnya yang banyak. Cuman kalau di game-game Yakuza sebelumnya side quest itu bener-bener murni side quest gitu loh. Tapi kalau di game ini saya ngerasa kayak gamenya tuh bener-bener nge-speed fun kita. Speed fun tuh adalah kayak bener-bener maksa kita untuk apa namanya, untuk main side questnya gitu loh. Jadi gini, contoh kayak Infinite World, dimana di Infinite World itu ada Dondoko Island. Jadi bisa dibilang adalah versi ya, bisa dibilang ya gimana ya, Stardew Valley tapi versi Yakuza kasarannya. Cuma itu opsional ya kan, dan juga ada side story-nya juga. Kalau di Infinite World kita kalau misalkan pengen fokus ke main story, kita harus nyelesain dulu itu Dondoko Island selama 30 menit, tapi itu baru tutorial ya, baru tutorial. Dimana nggak ada yang salah sama side quest-nya. Saya jujur aja suka banget sama side quest-nya. Kalau saya boleh jujur, saya nganggep side quest di game Yakuza itu adalah backbone, adalah salah satu tulang punggung dari game Yakuza. Cuman terkadang bagi orang yang pengen fokus sama story utama mungkin akan terasa terganggu, dikarenakan lagi-lagi untuk para Yakuza ini jujur yang paling kerasa di chapter 2 ya, kayak terkesan maksa banget untuk kita main side story-nya dulu. Jadi kita kalau mau fokus sama main story itu kita akan ya bisa dibilang ke padding sama yang namanya side quest itu tadi. Kalau misalkan kalian suka sama side quest seperti saya, jujur aja saya suka sama side questnya, mungkin nggak akan ada masalah. Cuman bagi orang-orang yang pengen mungkin fokus dulu sama main story-nya, habis itu baru namatin dulu, habis itu main lagi side story-nya lewat premium adventure, mungkin akan merasa sedikit terganggu sama paddingnya side quest di game ini. Cuma lagi-lagi ini tergantung orang ya. Kalau saya pribadi, sekali lagi saya ucapkan, saya suka sama side quest-nya. Saya suka sekali dengan yang namanya side quest di dalam game ini. Karena lagi-lagi saya nganggap ini adalah salah satu tulang punggung ya kan. Cuman bagi orang yang pingin lebih fokus ke main story mungkin akan terasa terganggu. Dan ya ngomong-ngomong, salah satu hal yang patut saya acungi jempol di game ini adalah adanya New Game Plus. Jadi ada Premium Adventure gitu. Dimana Premium Adventure itu ya kurang lebih New Game Plus, dimana setelah kita namatin gamenya, namatin story-nya, kita bisa dibilang free roam, kita bisa main sesukanya gitu loh. Dimana ini adalah salah satu fitur yang sangat-sangat penting banget, dan saya bersyukur di game ini ada. Dikarenakan gini, di game Gaiden sebelumnya, yaitu adalah Like a Dragon yang The Man Who Erased His Name, dimana Gaiden story-nya Kiryu, itu nggak ada Premium Adventure, jujur aja saya bingungnya di situ gitu loh. Ya memang betul, Like a Dragon Gaiden itu memang lebih singkat dari main game utama. Cuman ayolah, Premium Adventure itu penting, New Game Plus itu penting, jadi jangan dihilangin. Makanya ketika saya tahu kalau New Game Plus di game Pirate Yakuza ini ada, saya bersyukur karena New Game Plus itu benar-benar penting banget. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, terkadang orang tuh pengen fokus dulu sama main story-nya, habis itu baru fokus ke set story setelah namatin gamenya. Jadi New Game Plus ini benar-benar penting, terutama bagi orang-orang tipe seperti itu. Jujur, bravo RGG. Jadi mereka mendengarkan yang namanya feedback dari playernya, karena kan New Game Plus itu benar-benar penting. Dan oke, untuk dari segi gameplay ya, saya suka jujur aja. Boss fight-nya juga bagus, jujur aja. Saya nggak mau spoiler, boss fight-nya bagus. Bahkan untuk secara story ya. Tadi kita ngomongin masalah padding tadi ya. Secara story memang jujur, kalau saya boleh jujur, dia secara story utamanya memang simple, tapi menurut saya eksekusinya bagus. Karena terkadang tuh memang sebuah game, terkadang game dengan story simple tuh is okay selama well written, selama ditulis dengan bagus. Dan menurut saya game Pirate Yakuza ini jatuh ke kategori game dimana memang story utamanya simple, tapi secara writingnya tuh bagus. Jujur
jujur aja, saya suka. Cacat side karakternya juga bagus, dan menurut saya juga dari segi yang namanya pengenalan karakter juga bagus. To be honest, it's really good. I'm not gonna lie. I think the side story is good and everything about it is good, to be honest. Ya lagi-lagi mungkin bukan story game Yakuza terbaik ya, tapi mungkin saya taruh B. Kalau dari segi story saya taruh B tier. Karena gini, dia bisa yang namanya memperluas plotline yang ada di Infinite Duel. Karena kalau saya boleh jujur, Infinite Duel kemarin tuh ya overall cukup oke. Cuman sayangnya gini, mereka terlalu kayak terlalu banyak plotline yang menurut saya tuh kurang dikembangkan dengan cukup baik gitu loh. Jadi di game Pirate Yakuza ini itu menurut saya tuh kayak memperlanjutkan, bisa dibilang kayak menambah establishment yang ada di plotline tersebut gitu. Jadi overall bagus gitu, bagus. Saya nggak mau spoiler, jujur aja. Saya pengen ngomongin tentang spoiler, ya. Cuman overall kayaknya jangan dulu deh. Soalnya ini game masih benar-benar baru. Dan oke. Nanti kita udah ngomongin gameplay, kita udah ngomongin story ya. Musik. Kalau dari segi musik, oke. Game RGC itu nggak pernah yang namanya miss dari lagunya. Jujur aja saya suka lagunya, jujur aja. Walaupun kalau saya boleh jujur, memang saya lebih prefer tipe-tipe lagu rock dan juga metal dari Lucky Dragon Gaiden kemarin ya kan. Dimana versinya Kiryu kemarin itu bagus. Saya lebih prefer yang namanya lagu-lagu tipe rock atau metal. Dimana kalau di Pirate Yakuza ini memang lebih fokusnya ke techno ya kan, lebih ke arah techno dan EGM, BGM, dan juga ke arah chanting. Chanting itu kayak ya hu ha kurang lebih seperti itu. Saya mungkin nggak terlalu prefer sama teknik lagu seperti itu, cuman saya masih tetap suka gitu, karena dia menandakan lagu ini sendiri pun dikompos dengan baik gitu. Seperti contoh lagu-lagu yang sekarang saya putar itu adalah dari game Pirate Yakuza ini tadi ya. Jadi overall musiknya tetap solid banget gitu, solid. Dan jujur ya, ini saya mencoba semaksimal mungkin untuk tidak spoiler jujur aja, karena saya pengen ngomongin banget game ini secara menyeluruh. Cuman sayangnya saya takut kalau spoiler. Jadi kita ngomongin basic-basicnya dulu ya. Oke, tadi gameplay bagus, combat bagus, musik bagus, secara grafis juga bagus. Oh iya, kalau secara grafik ya, grafik ini bagus, jujur aja. Ini adalah sebuah, ya bisa dibilang adalah refinement dari Dragon Engine. Cuman gini ya, mungkin salah satu yang namanya, ya mungkin ini minor problem ya, ini masalah kecil. Cuman saya merasa terkadang beberapa, entah kenapa ya, saya merasa lighting dari game ini terkadang agak kurang stabil. Entah, ini yang ngerasain cuma saya atau yang lainnya juga saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari pengalaman saya ngerasa lighting game ini tuh terkadang agak kurang stabil, karena dalam satu sisi itu terkadang terang banget, tapi terkadang gelap banget, dan terkadang pas. Jujur entah ini oversen atau apa saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari pengalaman saya, dari segi lightingnya tuh agak kurang stabil, terkadang bagus banget, terkadang terlalu gelap, terkadang terlalu terang gitu loh, entah kenapa. Dan saya juga sempat baca di Reddit, dan kayaknya bukan cuma saya yang ngalami gitu loh, entah ini karena masalah teknis atau gimana, tapi ini adalah salah satu minor problem yang saya rasakan gitu loh. Jadi oke, overall dari segi gameplay, oh iya, sama segi dubbing, saya sempat nyoba Jepang sama Inggrisnya ya. Dan jujur saya harus bilang, dubbing Jepang di game ini tuh bagus banget. Ini nggak perlu diragukan lagi. Jepangnya bagus banget, Inggrisnya juga bagus. Jujur, Matt Mercer, voice actor yang pernah ngisi suara Leon Scott Kennedy, ini ngisi suara si Majima. Dan jujur saya bener-bener nggak nyangka dia bakal sebagus ini. Bagus banget jujur aja. Dia di Yakuza 7 solid, di Infinite Duel solid, tapi di Pirate Yakuza ini bener-bener melebihi ekspektasi. Dia bagus banget. Salah satu contoh audisi Inggris yang tepat gitu loh. Karena dia tuh bener-bener bisa nge-nail, bisa yang namanya ngena banget personalitinya Majima. Apalagi kalau kalian dengerin lagu karaoke-nya, itu cocok banget loh, sumpah cocok banget. Jadi bravo Matt Mercer, bener-bener 10 out of 10. Dia bener-bener bisa menjadi pengisi suara Majima versi Inggris terbaik sejauh ini. Bagus banget. Dan juga voice actor lainnya pun juga solid gitu loh. Karena menurut saya tuh dubbing Inggris itu terkadang terlalu overrated ya, terlalu dibenci berlebihan. Tapi menurut saya
dubbing di Pirate Yakuza ini benar-benar pas banget. Bahkan saya berani ngomong jauh lebih bagus dari Infinite Wealth kemarin. Karena gini, sudah rahasia umum kalau voice actornya Kiryu kemarin yang di versi Inggris, yang Yongyi ya, pengisi suaranya jujur aja kurang, nggak cocok banget. Kalau menurut saya dia suaranya terlalu muda, nggak cocok untuk Kiryu yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Tapi Matt Mercer ini cocok banget untuk si Kiryu, cocok banget untuk si Majima. Mohon maaf. Jadi Matt Mercer ini benar-benar cocok banget sama si Majima, benar-benar cocok banget. Saya berharap kalau misalkan ada game Majima selanjutnya, please pertahankan Matt Mercer karena dia cocok banget. Dia bener-bener literally Majima versi Inggris. Dan saya berharap andai kata Kiryu muncul lagi, please ganti Yongyi. Jangan jadikan Yongyi sebagai voice actor si Kiryu. Gak cocok sama sekali, please. Tolong kembalikan si Derly Kuryo. Karena si Derly itu lebih cocok sebagai si Kiryu karena suaranya berat dan intonasi suaranya tuh cocok. Cuma kalau si Yongyi itu kurang. Tapi kalau si Matt Mercer, dia cocok banget sebagai si Majima. Karena gini, dia bisa ngenel feelingnya Majima, suara beratnya Majima juga kerasa, dan juga insanity-nya Majima juga kerasa gitu. Jadi bener-bener cocok. Wah, Matt Mercer, the best voice actor untuk si Majima. Saya berani bilang, dubbing Inggris di Pirate Yakuza ini salah satu dubbing Inggris game Yakuza terbaik. Sumpah, termasuk yang terbaik. Karaoke-nya bagus, nggak ada autotune sama sekali. Bener-bener murni, nggak ada autotune sama sekali. Dan juga bahkan saat-saat karakternya, voice actingnya juga bagus gitu. Bener-bener, wah, dubbing Inggrisnya bagus banget. Jauh melampaui Infinite Wealth. Wah, bagus banget. Jadi kayak kurang lebih seperti itu aja. Karena jujur saya takutnya kalau misalkan saya lanjut ngomong, saya takutnya kalau misalkan spoiler ya. Karena jujur, ini tadi saya pertengahan hampir ngomongin spoiler. Untung aja saya tahan. Pertengahan video tadi saya hampir nyebutin spoiler. Makanya ini sempat saya tahan beberapa kali omongan saya. Jadi ya ketimbang ini saya tetap ngoceh dan jadilah nanti malah spoiler, maka saya akhiri dulu di sini. Jadi ya overall ini adalah game yang bagus jujur aja. Pirate Yakuza itu adalah game yang benar-benar worth it. Jadi apakah ini worth it full price? Tentu saja, absolutely worth it. Kalau kalian mau main game ini, mau beli gamenya, please beli, segera beli. Karena ini game ini benar-benar worth it banget. Game ini mungkin memang cuma side game, cuman tetap ini kerasa kayak full game, kerasa kayak mainline. Jadi harga $50 tuh bener-bener justifiable gitu loh. Jadi bener-bener cocok untuk game ini. Ini game kerasa kayak full game jujur aja. Soalnya gini, selain main story-nya juga panjang, ini cuma 5 chapter, tapi per chapter tuh panjang, bisa berjam-jam. Selain main story-nya itu panjang, hampir kerasa kayak main game, dia set activity-nya banyak banget. Bahkan saya udah ngabisin waktu hampir 40 jam. Saya ngabisin waktu 35 jam. Dan saya belum 100%. Saya bahkan belum sampai 70% gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau saya mau 100% game ini mungkin hampir angka 100 jam mungkin ya. Karena saking panjangnya game ini gitu. Jadi kayak overall segitu aja dulu. Saya ngasih game ini 8 dari 10 atau mungkin 8,5 dari 10 karena saking bagusnya gitu. Dan yang gak bikin main blue adalah ini game dibuat kurang dari setahun. Jujur aja ini bikin main blue banget sih. Kayak Like a Dragon Gaiden kemarin yang versi Kiryu, dimana cuma dibikin dalam 6 bulan tapi kontennya banyak banget. Ini juga sama, kurang dari setahun, tapi dari segi konten banyak banget. Jadi kalau kalian beli game ini kerasa kayak game full, ngerasa kayak game mainline, kayak game full gamenya gitu. Ini memang kasarannya side game, tapi kerasa kayak full game. Jadi please segera main gamenya. Saya kasih rating 8,5 dari 10. Kalau misalkan saya rating tier list, saya kasih mungkin medium A. Jadi oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian dalam membeli game, dan juga mungkin bisa membuat kalian tertarik sama game Pirate Yakuza Inoue ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night. Have a good day.